Mari kita siapkan hati kita dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Lifehouse Family, saya percaya bahwa kita siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Debbie. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang, kami merendahkan diri kami di hadapan hadirat Bapa. Kami rindu apa yang menjadi isi hati Bapa dilepaskan di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Bapa, kami mohonkan Roh-Mu yang kudus, Guru kami yang agung, mengajar di tengah-tengah kami. Kami datang dengan hati yang terbuka seperti tanah yang subur, supaya benih kebenaran firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita siapkan hati kita, tanpa panjang lebar saya akan undang Pastor Debbie Basir. Silakan. Iya, terima kasih. Iya, haleluya. Shalom buat semua Lifehouse Family di mana saja berada. Saya percaya kita semua tentunya ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Iya, hari ini masih di dalam tema tentang fondasi. Ya, kenapa kita membutuhkan sebuah fondasi yang kuat? Karena semua bangunan itu ditentukan dengan dasar dari bangunan itu sendiri. Hari ini saya diberi tema tentang fondasi keluarga Kristen, ya. Mengapa dalam sebuah keluarga atau rumah tangga atau pernikahan kita membutuhkan fondasi yang kuat? Karena berbicara tentang bangunan. Keluarga, rumah tangga, pernikahan itu adalah sesuatu yang harus dibangun. Ya, ketika sesuatu itu harus dibangun, tentunya kita membutuhkan ada banyak bahan untuk membangunnya. Saya Debbie Basir, saya berasal dari sebuah keluarga yang saya tidak mengenal kasih Kristus. Sejak saya dilahirkan, ya saya dibesarkan dalam keluarga yang saya melihat ada pertikaian di dalam rumah tangga, bagaimana papi dan mami saya berantem, saya dipukulin. Jadi ya tanpa ada sebuah dasar yang kuat yang bisa membentuk karakter saya. Tetapi saya bersyukur, ya, apapun itu ketika Tuhan punya rencana atas hidup kita, maka Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Jadi ketika saya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang seperti itu, saya akhirnya terbentuk dengan keadaan saya luka batin, saya kecewa, saya stres, lalu akhirnya saya mencari pelampiasan di luar dan saya semakin jauh. Ya, saya pikir saya bisa menemukan kebahagiaan di luar sana. Saya mulai mencari dengan apa yang dunia tawarkan. Alkitab berkata dalam dunia ini hanya ada 3 hal, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan ketika kita melakukan semuanya, dulu saya pikir saya akan berbahagia dan saya akan puas dengan saya mencari semua yang ada di luar sana. Ternyata saya semakin jatuh dan akhirnya saya semakin terpuruk. Dan ketika saya terpuruk, hidup saya hancur dan saya bersyukur. Di tengah kejatuhan saya, Tuhan Yesus datang untuk menjamah hidup saya. Dan akhirnya saya mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan ketika saya mengenal Yesus, maka saya mulai belajar firman Tuhan, hidup saya diubahkan dan saya mulai memiliki pandangan yang berbeda. Cara pandang saya terhadap hidup ini berbeda. Cara pandang saya terhadap segala sesuatu di dunia ini pun berbeda. Kalau dulu sebelum bertobat, sebelum kenal Yesus, mungkin sebagian orang berpikir, oh kalau cari jodoh itu yang berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, deposit pribadi. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya tahu bahwa pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Tadinya ketika saya bertobat terima Yesus, saya berpikir saya tidak mau menikah lagi, saudara, karena sama Tuhan saya sudah cukup. Tapi Tuhan tahu saya terlalu cantik untuk tidak menikah. Dan akhirnya saya mulai berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya dapat jodoh dan membangun sebuah pernikahan, bagi saya itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Keluarga atau pernikahan itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Ada terlalu banyak orang yang ketika menikah mereka tidak punya dasar yang kuat dan
Akhirnya mereka kecewa. Lalu saya banyak mengkonseling orang yang mau bercerai karena dia masuk dalam sebuah pernikahan dan dia berpikir bahwa dia bisa memperoleh semua yang dia cari. Ya, semua kepuasan yang mungkin selama ini dia butuhkan. Tetapi ternyata ketika dia masuk dalam pernikahan, dia tidak menemukan semua itu, saudara. Dan saya selalu makanya berkata, ingat ya saudara, pre-wed itu tidak seindah after-wed. Ya, kadang-kadang orang tuh kalau membangun pernikahan sebuah keluarga, wah foto-fotonya di jurang, pegangan tangan, ya di gunung. Tapi ketika kita masuk dalam pernikahan, lalu kita mulai masuk dalam proses demi proses, lalu kita kecewa karena kita melihat semua yang kita harapkan ternyata tidak terjadi. Nah, saya pengen hari-hari ini kita membangun keluarga kita di atas fondasi yang benar. Mari kita baca bersama Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, Amsal 3 ayat 3 dan keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya, firman ini berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Sebuah fondasi yang kuat bagi kita membangun pernikahan atau keluarga, yang pertama adalah kasih. Saudara, saya selalu berkata begini, jangan pernah membangun keluarga atau pernikahan dengan dasar cinta. Kenapa? Karena apalagi kalau cintanya diawali dari cinta monyet, ya. Cinta itu cenderung menuntut. Kalau yang dituntut sudah tidak ada, maka cintanya juga berakhir. Makanya orang bilang ada uang abang disayang, tidak ada uang abang pun ditendang. Tetapi mari kita membangun sebuah keluarga atau pernikahan dengan dasar yang pertama adalah kasih. Kenapa kasih? Kasih itu tidak menuntut tetapi memberi. Ya, kasih itu kita belajar dari Tuhan. Kasih adalah apa? Kasih adalah sukacita, damai sejahtera. Kasih itu sabar, tidak sombong, tidak menuntut, tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi memang untuk bisa melakukan itu tidak semudah waktu kita bicara. Ya, saya pertama kali saudara ketika saya menerima Yesus, lalu tahun 95 saya terima Yesus, 96 saya diusir dari keluarga saya. Papi saya menyuruh saya memilih antara keluarga atau Yesus. Jadi kalau saya pilih Yesus, saya harus meninggalkan keluarga. Tapi kalau saya pilih keluarga, maka saya harus tinggalkan Yesus. Jadi jangan berpikir ikut Yesus itu, wah, kalau ikut Yesus tuh pasti seneng. Ya, yang rumah satu jadi 3, yang naik mobil jadi naik helikopter, yang naik motor jadi naik mobil. Ya, berbicara tentang mengikut Tuhan adalah membayar harga. Mengikut Tuhan adalah menderita. Yesus berkata, kalau engkau ingin jadi muridku, yang pertama sangkal dirimu, pikul salibmu, lalu ikut aku. Ya, lalu saya akhirnya tahun 96 itu disuruh memilih antara Yesus atau keluarga, dan pada akhirnya saya memilih Yesus. Kenapa? Karena saya merasakan bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya. Saya merasakan, saya menemukan semua yang saya cari itu di dalam Kristus. Saya diubahkan bagaimana saya ketika belajar melakukan firman. Lalu saya menemukan semua yang saya cari. Perlahan saya mulai tinggalkan kehidupan dunia dan Yesus cukup menggantikan semua itu di dalam hidup saya. Lalu ketika saya disuruh memilih, berat sekali tahun 96, saya harus memilih antara keluarga atau Yesus. Sampai saya berdoa, saya menangis, Tuhan kenapa seberat ini? Ya, kenapa Tuhan tidak saja mengubah hati keluarga saya, papi saya untuk menerima semuanya, tetapi tidak. Setiap kita harus menjalani proses dari Tuhan supaya kita itu bisa berakar, bahkan kita bisa dibangun di dalam Dia dan kita bisa mengalami kasih Tuhan. Saya tinggalkan rumah. Saya berasal dari kota Poso, tahun 96 saya tinggalkan rumah, lalu saya ke kota Palu. Dan bahkan untuk menjalani kehidupan ada harga yang berat ya, dan saya harus membayar semua itu. Untuk bisa dapat makan saya tinggal di kos-kosan.
Dan untuk bisa numpang tinggal dan numpang makan, saya harus cuci baju anak-anak kos, saya harus membayar harga yang dulu itu saya tidak pernah melakukan, tapi ketika saya ikut Yesus, saya harus melakukan itu. Dulu saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan semua ini? Tetapi sekarang saya justru bersyukur, Tuhan terima kasih karena Engkau mengizinkan semua itu. Ternyata itu mendatangkan satu pembentukan karakter yang sangat luar biasa. Kenapa saudara? Karena kita tidak akan pernah mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak lebih dulu belajar mengasihi Tuhan. Yesus berkata, engkau berkata mengasihi aku yang tidak engkau lihat, tapi engkau tidak mengasihi orang yang engkau lihat dengan mata. Itu omong kosong. Kenapa kita harus belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa? Karena itu adalah landasan kasih kita bisa mengasihi orang lain, ya. Saya bersyukur ketika akhirnya saya mengenal Yesus, saya mengenal kasih-Nya, lalu saya mulai masuk sekolah Alkitab di Makassar, lalu saya mulai pelayanan, lalu saya akhirnya ketemu dengan suami saya. Saya ketemu dengan suami saya lalu ya karena tadinya saya bilang saya udah gak mau menikah, saya cuma mau melayani Tuhan. Jadi saya tuh berdoa, saya bilang Tuhan, ya, bagi saya pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan. Maka saya tidak mau menikah kalau pernikahan itu bukan untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi karena saya mau menggenapi rencana Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan itu memberikan saya pasangan jodoh adalah orang yang juga mau ikut mendukung rencana Tuhan digenapi atas hidup saya. Saya dan suami saya setiap kali saya ngobrol berdua, saya bilang sama suami saya akan menjadi istri yang mendukung kamu untuk mencapai rencana Tuhan atas hidupmu. Saya tidak mau menjadi istri yang menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Karena ada saudara, orang yang tadinya dia sebelum menikah dia cinta Tuhan, dia melayani, tetapi ketika menikah dia jauh dari Tuhan, dia tidak melayani Tuhan lagi. Kenapa? Ini kan berarti dia menemukan pasangan yang tidak membawa dia menggenapi rencana Tuhan, tetapi menghancurkan rencana Tuhan. Saya juga berkata kepada suami saya, karena itu saya minta kamu menjadi orang yang ikut mendukung saya untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup saya. Sebaliknya jangan menjadi orang yang menggagalkan rencana Tuhan atas hidup saya. Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Siapa yang bisa membuatnya gagal? Kita. Karena kita tidak ingin menggenapi itu. Nah, fondasi yang pertama di dalam membangun sebuah keluarga Kristen itu adalah kasih, saudara. Kasih itu tidak sombong, tidak menuntut, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ya, ketika kita itu masuk dalam sebuah pernikahan dan kita masih hidup dengan egonya kita yang belum dibentuk, maka itu akan sangat mempengaruhi. Dan ingat, ketika kita menikah, maka Tuhan akan memulai mempercayakan kepada kita anak-anak. Tugas dari orang tua yang pertama adalah membawa anaknya itu kepada Tuhan. Saya kadang-kadang sedih saudara melihat orang sekarang, anak tuh di les bahasa Inggris, di les bahasa Mandarin, di les matematika, tapi lupa dilesin firman Tuhan. Ya, ada orang-orang tua yang terus memacu anaknya, kejar cita-citamu setinggi langit. Saya berkata kepada anak-anak saya, kejar cita-cita Tuhan atas hidupmu. Karena hidup ini bukan soal mencapai apa yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kesuksesan bagi seorang yang mengikut Tuhan adalah ketika dia memperoleh apa yang Tuhan rencanakan atas hidupnya. Yang pertama saudara, membangun pernikahan harus kita landasi dengan kasih. Ya, rumah tangga Kristen, keluarga Kristen itu tidak lain, yang pertama unsur yang harus ada sebagai fondasi membangun rumah tangga itu kasih. Kenapa? Kalau kita membangun rumah tangga kita dengan kasih, itu tidak akan mudah berubah. Ketika mungkin pasangan kita mulai lihat, karena saudara ya seperti tadi yang saya bilang, ya pernikahan itu tidak seindah waktu saudara pertama pacaran. Kalau pacaran itu kita semua dibangun dengan yang manis-manis ya. Saya dulu waktu pacaran sama suami saya, ya kadang kita yuk makan di KFC saudara. Ya kalau makan di KFC itu suami saya itu orang Solo. Jadi dia punya crispy itu dipinggirin di piring. Saya pikir dia gak seneng. Jadi saya makan saudara. Ya karena masih pacaran ya. Saya tanya kamu gak seneng? Dia bilang iya, enggak apa-apa makan aja. Jadi saya makan saudara ya.
Setelah kami menikah, saya kaget saudara ya. Ketika menikah saya mau ambil crispy-nya, dia tahan tangan saya. Dia bilang, bertahun-tahun aku menahan rasa itu. Ya, kenapa? Kamu tahu nggak, itu yang paling saya suka. Ternyata orang Solo itu, jadi dia kalau makan sesuatu yang enak itu disimpan buat yang belakang. Saya Sulawesi saudara. Kalau orang Sulawesi itu kebalik, yang enak duluan yang dimakan, yang gak enak baru terakhir. Jadi saudara, ketika berpacaran itu yang ada tuh kan iklan saudara ya, pokoknya promosi semua yang baik-baik. Tetapi ketika masuk dalam pernikahan ya baru kita saling melihat karakter asli ya. Karena itu penting kita membangun dengan fondasi yang benar, yaitu kasih nomor 1 saudara. Bagaimana kita bisa sempurna dalam kasih kita kepada manusia? Tentunya kita harus belajar mengasihi Tuhan yang tidak terlihat. Ya, ketika kita sudah bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, maka kita bisa membangun kasih kepada manusia itu. Ketika saya menikah, pertama kali menikah saudara, wah waktu masih bulan madu, saya nyiapin sarapan buat suami saya, semangat bangun pagi siapin sarapan. Lalu saya mulai hamil akhirnya ngidam. Ya pusing, kepala puyeng, suami saya teriak, "Say, kopinya mana?" Waduh, ya tadinya madu, bulan madu, begitu madunya mulai menipis, yang tersisa tinggal lebahnya. Lalu saudara, saya mulai emosi dalam hati saya, ya ini suami kok karunianya bos ya. Saya udah jadi istri yang gini ya, tapi dia nggak mau tahu ya. Lalu mulai terjadi pertikaian ya di dalam rumah tangga. Sampai satu kali saya akhirnya mulai membandingkan. Saya bilang sama suami saya, "Kamu tahu nggak, papi saya itu walaupun dia kerja kantor, tapi pulang itu dia kadang bikinin mami saya kopi, kadang dia bisa bantu mami saya di dapur. Ya, coba kamu jadi suami yang seperti itu." Ya, papi saya itu memang suami yang the best, nggak ada lawannya. Lalu suami saya bilang, "Kamu tahu nggak emak saya? Ya, emak saya itu istri terbaik. Dia melayani bapak saya tanpa pernah protes. Bapak saya minta apa? Inggih, orang Solo. Minta ini, inggih, dibawain." Lalu saya emosi saudara. Saya bilang, "Ya udah kalau gitu kita nikahkan aja makmu sama papi saya, biar rumah tangga mereka jadi rumah tangga yang harmonis." Apakah dengan kita saling menuntut semuanya akan selesai? Semakin hari pertikaian ya, kenapa? Dasarnya ini saudara. Lalu Tuhan ingatkan kembali saya. Ketika satu kali saya saat teduh, Tuhan ingatkan, saya temukan satu ayat firman Tuhan yang berkata, "Semua yang engkau lakukan dengan perkataan, perbuatan ataupun dengan apapun, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Kenapa? Karena kalau engkau lakukan untuk Tuhan, maka engkau tidak akan pernah kecewa. Lalu saya mulai belajar saudara. Ya, saya capek nggak? Capek. Tapi saya bikinin suami saya kopi. Ya, sambil aduk kopinya saya bilang, "Untuk Tuhan." Ya, lalu saya beri. Nggak akan pernah bisa kita membangun sebuah rumah tangga Kristen yang berkenan kalau tidak dilandasi oleh kasih. Kasih itu rela berkorban. Kasih itu memberi. Kasih itu lebih cenderung membentuk diri kita ya, dan menyenangkan orang lain. Kalau hal ini terjadi, ketika saya mulai mempraktekkan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka saya mulai melihat. Yang pertama, saya berubah, ada damai sejahtera sukacita di hati saya. Yang kedua, ternyata suami saya pun mulai berubah. Kita tidak akan pernah bisa mengubah orang lain, tapi kabar baiknya kita bisa merubah diri kita sendiri. Orang yang mengasihi Tuhan akan mulai belajar melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan tanpa bersungut. Saya mulai belajar saudara, membangun rumah tangga, membangun dengan suami sampai akhirnya melahirkan anak-anak. Ya, kita belajar terus untuk membangun di dalam kasih. Ya, saya melihat ada banyak kehancuran hari-hari ini yang terjadi. Kenapa? Fondasinya itu tidak kuat. Bagaimana kita bisa saling mengasihi? Engkau harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Karena Yesus berkata, engkau mengasihi aku yang tidak terlihat,
Sementara engkau membenci suamimu, engkau membenci istrimu. Ada begitu banyak orang yang hidup dalam kemunafikan hari-hari ini. Rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin pelayanan. Tetapi kehidupan di dalam rumah tangganya hancur. Sama suami sudah tidak omongan. Ya 3 bulan sama anak udah gak omongan. Kita sedang membangun apa saudara? Saya percaya Tuhan mencari orang-orang hari-hari ini yang hidup di dalam perkenanannya. Jangan menipu Tuhan dan orang lain hanya dengan kegiatan rutinitas pelayanan atau kekristenan kita. Tuhan gak tertarik. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang melihat hati. Dan kasih yang sesungguhnya itu lahir dari hati yang tulus dan murni. Mari bangun pernikahan dan keluargamu di atas dasar kasih. Ada begitu banyak istri-istri yang hari-hari ini mengeluh suaminya belum bertobat. Saya hanya berkata, kasihi suamimu. Saya sudah mengasihi bu, tapi gini. Engkau belum sungguh-sungguh mengasihi. Ya, kalau engkau masih berbicara seperti itu berarti engkau belum sungguh-sungguh mengasihi. Berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan itu memberi satu kekuatan untuk engkau bisa mengasihi. Kalau kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, Yesus berkata, apa gunanya engkau sama dengan orang dunia? Engkau berbuat baik kepada orang yang baik. Tetapi ketika engkau mengasihi orang yang jahat kepadamu dan engkau tetap mengasihi, itu adalah perbuatan kasih yang sesungguhnya. Karena orang dunia tidak melakukan hal itu. Lalu saya mulai mengajarkan, ada satu orang ibu yang sudah mau bercerai. Saya bilang, ibu lepaskan pengampunan. Itu bu ya, kalau dia pulang bu udah selingkuh, pulang marah-marah, saya terpancing emosi, kami berantem sampai pukul-pukulan. Lalu terjadi KDRT saudara. Saya bilang, bu mulai sekarang berubah. Kasihi suamimu. Ya, bagaimana caranya? Berdoa buat dia. Tapi dia jahat, kasihi suamimu. Tapi dia begini, kasihi suamimu. Lalu dia belajar mempraktekkan saudara. Memang berat. Saya bilang ketika engkau belajar mengasihi itu tidak semudah waktu engkau ngomong. Kasih itu bukan omongan tetapi praktek. Lalu kalau saya nggak tahan, datang di kaki Tuhan, berdoa. Lalu dia mulai mempraktekkan saudara. Lalu suaminya mulai melihat perubahan. Karena itu firman Tuhan berkata, hai istri-istri, jika ada di antara suamimu yang belum bertobat, dia tidak percaya pada firman dan tidak taat kepada firman Tuhan, maka engkau istri menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Karena apa? Istri yang beriman akan menguduskan suami yang tidak beriman tanpa perkataan. Dia mulai belajar mempraktikkan saudara. Dan akhirnya dia melihat bagaimana suaminya sekarang bertobat bahkan melayani Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menentang kata Yesus hukum kasih. Ya, bahkan setan tidak bisa mengalahkan orang yang saling mengasihi. Ya, mari kita belajar yang pertama membangun keluarga kita di atas dasar fondasi yang pertama, yaitu kasih. Yang kedua di sini dikatakan janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yang kedua adalah setia. Saudara, yang namanya setia itu sampai akhir. Kalau di tengah itu bukan setia. Yang namanya kesetiaan itu teruji oleh waktu, teruji oleh apapun, teruji oleh sesuatu yang pahit mungkin, teruji oleh sesuatu yang menyakitkan, tetapi kita tetap bertahan, kita tetap setia sampai akhir. Itu yang namanya setia. Bagaimana kita bisa setia? Ya, ini tentu ada kaitannya dengan tadi mengasihi. Orang tidak akan mungkin bisa berjalan bersama-sama kalau tanpa komitmen untuk saling mengasihi. Tetapi sekarang orang Kristen itu semua mau cari yang cepat. Ya, dia nggak mau bayar harga, tapi dia berkata, saya pengen suami saya bertobat bu. Sehingga banyak yang datang kepada saya minta, bu doain suami saya supaya bertobat. Saya bilang, jangan suruh saya berdoa buat suamimu. Kenapa? Itu kan suamimu, bukan suami saya. Ya, jadi saudara, ibu-ibu yang mendengarkan, dengar baik-baik. Tidak ada doa yang paling mujarab bagi seorang suami kecuali doa istri. Tidak ada doa yang paling mujarab bagi seorang istri kecuali doa suami. Enggak ada pendeta hebat yang bisa tolong saudara untuk mendoakan keluargamu. Saudara ketemu pendeta minta didoakan, paling dia bilang iya. Dia berdoa kagak. Ya.
Siapa yang bisa berdoa bagi keluargamu? Engkau sendirilah yang menangis. Makanya orang kalau datang sama saya, Bu, doakan suami saya nggak mau berdoa. Daripada saya bilang iya tapi saya nggak berdoa, saya dosa. Ya, saya tidak mau berdoa. Siapa yang harus berdoa buat suami? Ibulah yang harus berlutut bagi suamimu supaya bertobat. Ada orang tua yang datang, Bu, doakan anak saya, Bu. Saya nggak bisa berdoa buat anakmu. Bapak dan ibulah yang harus mendoakan anakmu untuk bertobat. Satu kali saya diundang sama satu keluarga kaya, saudara, ya. Kaya raya. Anak-anaknya pulang dari Amerika dan dia bilang, Bu, tolong bimbing anak-anak saya mereka untuk belajar firman Tuhan. Oke, ya atur waktu kapan? Ya saya mulai. Lalu saya datang, saudara, ya. Datang seminggu, anaknya ini ya udah remaja. Saya kasih pendalaman firman Tuhan. Dia mau tanya apa. Dan benar-benar anak ini ternyata sama sekali pengetahuan firmannya itu nggak ada. Karena dari kecil memang orang tuanya, ini loh kesalahan orang tua Kristen hari-hari ini. Kenapa? Mereka tidak membekali anaknya dengan firman Tuhan. Mereka cuma taruh dari kecil, anak saya udah saya taruh di sekolah minggu, Bu. Ingat saudara, pertumbuhan rohani anakmu itu bukan tanggung jawab guru sekolah minggu, ya. Anakmu taruh di sekolah minggu cuma nyanyi kambing embe-embe, kucing meong-meong, katak teote, blung teote blung. Ya, siapa yang bertanggung jawab atas pertumbuhan iman seorang anak? Kita, orang tua, suami istri. Lalu saudara, saya memberikan pendalaman Alkitab dan dia sama sekali tidak tahu tentang firman Tuhan. Lalu satu kali mamanya bilang begini, Ibu, 2 hari lagi anak ini mau balik ke Amerika. Jadi saya minta tolong, dia mau ke bandara itu jam sekian-sekian. Ibu bisa gak jam 8 pagi sudah ada di rumah saya? Buat apa? Mendoakan tumpang tangan anak saya, doa berkat. Oh, saya bilang tapi papa mamanya dua-dua ada kan? Ibunya bilang kalau saya mungkin ada tapi suami saya gak tahu bisa atau enggak. Kalau suami ibu gak bisa, saya tidak datang. Oh jadi harus ada suami saya, harus ada suami ibu. Oke Bu, pastikan besok ya kabarin saya. Kalau suami bisa saya datang, kalau enggak. Lalu akhirnya dia kabari, Bu iya suami saya bisa besok jam 8. Tapi cepet ya Bu karena dia harus segera pergi. Oke. Lalu kami kumpul, kami berdoa bersama. Lalu ketika saya kasih firman Tuhan, ya mumpung ada bapaknya juga, saya kasih tahu firman Tuhan bagaimana membangun keluarga Kristen yang benar, fondasi apa yang harus dilandasi. Lalu saya bilang oke, kita akan berdoa, doa berkat. Lalu saya bilang sama papa mamanya, tidak ada berkat yang lebih luar biasa bagi seorang anak selain berkat dari orang tua. Jadi hari ini ya saya minta bapak dan ibu berdoa, dan bapak dan ibu lah yang harus tumpang tangan atas anakmu. Bapaknya kelabakan tiba-tiba saudara. Dia bilang, hah saya Bu? Iya kenapa? Tumpang tangan sama anak saya? Iya kenapa Pak? Saya enggak mau Bu. Loh kenapa? Saya banyak dosa. Kan kalau saya tumpang tangan nanti itu katanya transfer ke anak saya. Ini saatnya mumpung di depan saya, bertobat sekarang juga. Minta pengampunan sama Tuhan, ya. Bapak disucikan, dikuduskan. Saya berdoa buat bapak dan ibu. Lalu bapak dan ibu akan berdoa buat anakmu. Lah tapi saya banyak dosa Bu, saya nggak bisa. Pak, kalau engkau tidak mau, maka anakmu juga tidak bisa hidup dalam berkat Tuhan. Tuhan berkata kepada Daud, aku akan mengokohkan keturunanmu ketika engkau hidup di dalam takut akan Tuhan. Keturunanmu hidup menghargai dan menghormati hukum-hukumku, maka kerajaanmu akan aku kokohkan. Tetapi jika anak-anakmu memberontak dan melupakan setiap hukum-hukumku, maka mereka akan menerima pukulan. Pak, maaf, Bu, maaf. Kenapa saya minta Bapak sama Ibu hadir pagi ini dan saya tidak datang kalau Bapak gak ada? Ya Pak, engkau tidak bisa bayar hamba Tuhan yang sakti manapun untuk bisa mendoakan berkat supaya anakmu diberkati Tuhan. Tidak bisa. Kenapa? Karena berkat itu Tuhan turunkan atas suami istri. Nomor 1 suami, karena engkau menjadi imam di tengah rumah tanggamu. Lalu engkaulah yang harus mengajarkan tentang iman kepada anakmu. Tumpangkan tangan hari ini.
Dia seperti terjebak dalam situasi yang dia gak bisa lari. Harus Bu, Bapak mau gak anak Bapak diberkati? Iya mau, hari ini bertobat. Mohon pengampunan. Walaupun saya mendoakan anak Bapak, kalau Bapak tidak bertobat maka kutuk itu akan turun kepada anakmu. Lalu bapaknya ngambil waktu beberapa saat sejenak, dia nangis di hadapan Tuhan, dia minta pengampunan. Lalu saya mendoakan bapaknya dan akhirnya bapaknya melepaskan berkat buat anaknya. Saudara, ada begitu banyak rumah tangga keluarga Kristen yang tidak dibangun di atas fondasi yang benar. Saya berdoa supaya hamba-hamba Tuhan juga mengajarkan pengajaran yang benar. Ya, ayo kita melakukan firman, ayo kita ajarkan mereka tentang sesuatu yang benar. Saya bilang Bapak sama Ibu tidak bisa bayar pendeta untuk melepaskan berkat bagi anakmu. Ya Bapak dengan Ibu lah orang pertama yang dipakai Tuhan untuk menurunkan berkat kepada anakmu. Berkat anak cucu. Alkitab berkata, Tuhan berkata, keturunan orang benar itu tidak akan pernah dibiarkan. Engkau akan melihat anak cucumu makan dengan limpah ketika engkau hidup di dalam kebenaran. Saudara, ya yang kedua, mari kita membangun rumah tangga kita di atas dasar kesetiaan. Setia apa? Setia melakukan firman. Setia atas apa? Setia pada Tuhan. Setia atas apa? Menghormati hukum-hukum Tuhan. Biarlah kasih dan setia, ya, itu tetap ada dalam hidupmu, ya kata firman Tuhan. Kalungkanlah itu, ya pada hatimu, pada lehermu, ya supaya engkau mendapatkan kasih dan penghargaan bukan hanya di mata manusia, tetapi di mata Tuhan. Saya percaya hari ini, ya kita semua dibukakan sesuatu. Mari saudara, tidak ada kata mustahil bagi keluargamu. Ketika kita mau membangun, tidak ada kata terlambat untuk kita taruh dasar yang benar atas rumah tangga kita. Mari kita taruh landasan kasih. Biar kita minta, Tuhan kami mau berjumpa selalu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir dalam hidup kami. Ya mari saudara, kita akan merenungkan firman ini sejenak. Dan saya percaya biar kita semua mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Kita mau bilang, terima kasih Tuhan karena Engkau hidup dan Engkau hadir dalam hidup kami. Kami tahu kesetiaan-Mu ada. Tidak ada kata terlambat ketika kami mau bertobat. Kami mau kembali membangun rumah tangga kami, keluarga kami di atas landasan kasih dan kesetiaan. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku. Ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku. Ku berserah kepadamu selamanya.
Engkau setia. Kami mau belajar dari kesetiaan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Karena itu kami juga mau menjadi anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan. Ajar kami membangun, meletakkan fondasi di dalam keluarga kami, suami istri. Kami adalah 2 orang terpenting yang membangun rumah tangga kami. Kemana arah keluarga ini dibawa ada di tangan suami istri hari-hari ini. Biar kami Tuhan, para suami istri, mau membangun rumah tangga kami yang pertama dengan kasih Tuhan. Dari Engkaulah kami belajar tentang mengasihi. Engkau yang tidak berdosa telah menjadi dosa bagi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan, bahkan sampai kepada nyawa Engkau berikan bagi kami. Ajar kami untuk hidup, belajar saling berkorban. Kasih adalah berkorban. Biarlah ada istri yang mau berkorban untuk suami, ada suami yang juga mau berkorban untuk istri, ada orang tua yang mau berkorban untuk anak-anak, ada anak-anak yang mau berkorban untuk orang tua, dan itu ada di dalam rumah tangga kami Tuhan. Berikan kami kesetiaan-Mu Bapa di dalam mengasihi. Kami juga mau Tuhan untuk terus setia. Kami mau setia kepada Tuhan, kepada hukum-hukum-Mu, supaya kami membangun keluarga kami di dalam kesetiaan Tuhan. Kami percaya hanya orang-orang yang setia sampai akhir yang akan melihat kemenangan demi kemenangan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu rusak yang tidak sanggup Tuhan pulihkan. Kalau ada rumah tangga keluarga hari-hari ini yang sedang hancur, bahkan diambang kehancuran, Tuhan, kami tahu kasih Tuhan sanggup memulihkan. Pakai kami Tuhan menjadi suami, menjadi istri yang dapat membawa kasih Tuhan itu dalam keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang sudah hadir bagi kami. Hamba berdoa bagi setiap rumah tangga, keluarga-keluarga yang hari ini menyaksikan ini Tuhan. Berkati Bapa setiap keluarga dan rumah tangga kami. Jadikan kami sebagai orang-orang yang terus membangun keluarga kami di atas fondasi yang kuat. Terima kasih Bapa, ada pemulihan yang terjadi, ada kelepasan yang terjadi, ada anak-anak yang dipulihkan Tuhan, ada suami istri yang dipulihkan Tuhan. Biar kasih-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan hari ini kami percaya keluarga kami dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya dipulihkan Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.